Baik, kalau persaingan di atas juga seru, ada Persib, Bali United, kemudian ada Persebaya yang mengincar posisi 3 besar. Tidak kalah serunya dengan persaingan di papan bawah. Waduh, langganan juara Persipura akhirnya bisa memberikan nafas panjang ya untuk bersaing di atau bertahan di kompetisi Liga 1. Kemarin berhasil menyingkirkan lawan tangguh Bayangkara. Itu gara-gara mungkin ini ya, mereka bermain sangat oke setelah mendapat hukuman dari Iya. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan ya. Mereka benar-benar bermain Spartan meskipun ada perubahan nama yang starter, tapi terbukti bahwa itu menjadi salah satu yang benar-benar mengubah gaya bermain mereka dibandingkan sebelumnya. Gaya bermain Persipura ya dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi teasernya di situ. Sebenarnya ini adalah juga salah satunya adalah kondusivitas dari internal tim sih. Kan kalau gue nggak salah tuh kan Pak Rudi Maswi akhirnya turun tangan langsung setelah ada kasus itu kan. Maksudnya untuk apa namanya ya menyelamatkan mental para pemain lah bisa dibilang. Pasti itu down banget gitu. Mereka saat sedang gencar-gencarnya ingin mencoba keluar dari zona degradasi dapat sanksi seperti itu gitu. Dan tentunya tinggal pertandingan tinggal sedikit lagi ya pastinya harus disapu bersih kemenangan. Makanya mungkin Pak Rudi juga mencoba untuk membangkitkan mental lagi dari para pemain Persipura karena kan banyak juga para pemain muda di situ gitu. Nah, ini yang juga mungkin ditanamkan juga oleh Coach Alfredo Vera berpikir keras secara taktikal tapi secara manajemen mental pemain juga dibangun juga oleh manajemen dari Persipura sekarang di bawah Pak Rudi Maswi gitu. Dan hasilnya memang terlihat sih apalagi di pertandingan kemarin ya kita lihat bagaimana tim sekelas Bayangkara begitu kesulitan, repotan menghadapi determinasi dari para pemain Persipura gitu. Ini sebenarnya Persipura yang ingin kita lihat dari sejak awal musim. Gitu. Dan kita harapkan kalau misalkan memang mereka konsisten sampai akhir musim ya kita tunggu aja mungkin bisa selamat dari zona degradasi gitu. Ya. Kalau saya sendiri melihat Persipura ini agak berbeda setelah mendapat hukuman gitu kan. Ini hukumannya seperti apa sih, Mas? Mungkin pertimbangannya apa memberikan hukuman seperti itu gitu maksudnya? Waduh, itu dari Komdis. Nanti kalau gua jelasin dikatain beda lagi. Ya, bocor-bocoran dikit dari teman-teman gitu kan. Kurang tahu kalau Pardon, Itu karena kurang tahu juga ya. Komdis pun ketika mereka meeting untuk membahas hukuman kepada semua yang terlibat pada kasus itu, pertandingan itu, memang mereka melakukan meeting secara sendiri, baru melakukan publish setelah hukuman itu ada. Oke, banding mereka juga ditolak kan? Teman-temanku juga nggak tahu kapan meeting untuk penentuan gitu. Cuman kita udah tahu hasilnya. Oke, kita tahu hasilnya tuh gitu. Coba kita lihat lagi sisa pertandingan sisa dari Persipura. Ini ada bersaing dengan Barito ya. Ini kalau kita lihat prediksi dari Mas Reis sendiri gimana Mas Reis? Persipura di pertandingan sisa? Ya kalau di pertandingan sisa ini yang menjadi kunci adalah ketika menghadapi PSS Sleman dan juga Persita Tangerang ya. Karena PSS Sleman ini juga masih dalam ancaman kan kita lihat di sini gitu. Mereka juga butuh poin untuk selamat dari degradasi. Pastinya ini akan menjadi sebuah pertandingan yang sangat sengit ya di antara kedua tim gitu. Barito Putra juga demikian, mereka masih bertemu dengan Persib. Tentunya Barito tidak akan dikasih poin di sini sama Persib gitu karena Persib juga butuh kemenangan untuk meraih juara gitu. Nah, PSS Sleman sendiri selain melawan Persipura ya melawan Persela mungkin sudah inilah ya. Sudah bisa mungkin bisa mereka melihat ini bisa dimenangkan gitu. Ayo lawan Persipura juga Persela walaupun juga tidak bisa dianggap remeh ya kali saja mereka ingin membuktikan di menit-menit akhir dan lawan Persija sendiri Persija ini tentunya gengsi dong mereka pastinya agak lebih berat di PSS Sleman nih sebenarnya kalau melihat dari lawan-lawan yang dihadapi gitu. Kalau Mas Adif? Persipura sebenarnya punya kans ya. Memang ini bisa dikatakan Keluar dari kalau lubang melihat bahasa publik selama ini yang menemani Persiraja dan yang dihitung degradasi juga Persela yang dihitungan publik gitu kan. Nah yang menarik siapa berikutnya yang poinnya tipis ya antara Persipura dan Barito. Hanya kalau dihitung 3 laga sisa di atas kertas Barito memang lebih berat. Iya. Barito lebih berat. Tapi kan sekali lagi lawan Persib ini juga tergantung pertandingan Persib sebelumnya kan. Andai kata nanti melawan Persebaya kalah, bisa jadi kengototan mereka akan berbeda jauh. Nah, sementara kalau kita melihat Persipura selama ini, apalagi setelah mereka terhukum, tren mereka berbeda. Jadi saya melihatnya bisa jadi penentuannya ini setelah pertandingan pekan ke-33. Setelah pekan ke-3? Baru ketahuan fight-nya seperti apa. Karena ada kemungkinan, karena memang sampai saat ini belum di-share jadwal pertandingan di pekan ke-34 ya. Bukan pertandingannya, tapi waktunya. Karena sekali lagi, ini mempertimbangkan siapa yang kemungkinan
penontonnya secara bersama. Bisa jadi pertandingan Persib dengan Bali bersama, betul. bisa jadi kemungkinan, atau mempertimbangkan tim yang bersaing di zona degradasi. Oh. Nah, kebetulan kan salah satunya juga bermain dengan Persib Iya, kan. Persib. Nah, Persib, oke, jadi oke. emang saat ini kalau kita melihat ini kansnya kan masih Kalau tipis-tipis degradasi ini antara sampai Barito dengan pertandingan Persipura, terakhir ya. sih pasti masih akan seru nih. Siapa yang akan terdegradasi ya yang untuk mendampingi Persiraja di antara keempat tim tersebut. Tapi menurut kalian Persipura bisa lolos. Persentasinya berapa persen lah? Persentasi ya. Persentasi Ini ya dari pertanyaan lawan ya. sangat menjebak ini. Menjebak nih. Mungkin berarti bisa bantu kira-kira siapa yang akan terhindar dari degradasi dan siapa yang akan terdegradasi. Ini juga seru loh. Masa Persipura yang langganan juara terdegradasi. Saya masih belum terima gitu. Apalagi lawan Baika tuh mainnya bagus Ya, banget. Kalau histori ke belakang memang sepak bola Indonesia Iya, itu identik betul. dengan warna-warni dari Persipura juga. Iya. Apalagi nih kalau melihat persaingan di kasta tertinggi dalam 5 tahun terakhir, Persipura selalu jadi wakil. Betul. Tim-tim lain di Indonesia Timur selalu tersisih dan kurang bisa bersaing. Bahkan di Liga 2 pun perwakilan dari Indonesia Timur kemarin gagal. Gagal. Artinya ini harapan perwakilan Indonesia Timur satu-satunya ya Persipura Persipura. ini. Apalagi, Selain PSM Makassar ya. ya. Dari wakil Indonesia Timur. Ya, jadi kalau melihat apa yang diinginkan publik, rata-rata berharap Persipura bertahan, bisa ya? bertahan. Karena Amin. dengan talenta yang hebat, dengan Betul. mudahnya mereka mencari pemain dengan bakat yang luar biasa, menjadi Oke. salah satu daya tarik yang luar biasa juga. Nah, setelah inkonsisten Persipura seperti ini, kalau menurut Mas Hanif yang datang ke lapangan, kemudian mendengar dari cerita teman-teman, apa yang terbesit atau sampai ke Mas Hanif? Seperti apa ya Persipura musim depan yang Kalau perencanaan musim depan, gua kurang tahu secara pasti. Tapi ini kita bicara di luar lapangan ya. ya Persipura tuh satu-satunya tim yang sebelum bertanding berdoa secara bersama dulu. Maksudnya itu menjadi satu rutinitas. Tradisi. Rutinitas. Ya, bahkan waktu zamannya masih dilatih Jackson FT itu satu-satunya tim yang begitu masuk ruang ganti, mereka menyalakan musik secara keras dan nyanyi secara bersama. Sampai ke tim sebelahnya terdengar. Terdengar. Tim lain nggak ada yang melakukan seperti itu. Jadi artinya kalau berbicara soal chemistry antar pemain, mereka dapat. Iya. Pemain non Papua pun bisa langsung menyatu dengan kultur mereka. Oke. Kalau soal keakraban, Kekeluargaannya memang luar biasa. kalau kendalanya militer apa apa ya? sampai begini Kalau ya? militer jiwa korsa gitu Jiwa ya. korsa. Nah, itu luar biasa loh. Oke. Makanya itu yang menarik kenapa bisa seperti itu. Nah itu dia. Kendalanya apa gitu kan? Kalau mereka udah berdoa bareng, Iya. nyanyi bareng gitu, sampai terdengar ke ruang ganti tim sebelah. Iya. Kendalanya apa gitu? Susah jadi ditebak ya. Susah memang kalau dalam sebuah pertandingan itu banyak faktor sih yang menentukan. Ini kok kalau misalkan ya memang mental pasti, terus Yes. taktikal pelatih pasti gitu. Terus improvisasi pemain juga kan di lapangan juga dituntut gitu. Yeah. Nah, dalam menghadapi lawan ini kesiapan pemain itu secara fisik juga dan mental ini seperti apa gitu. Nah, ini di tiap pertandingan ini inkonsisten Persipura dari sejak musim-musim awal kompetisi Kehilangan kemarin. mungkin Boas mungkin. Betul. Kalau kehilangan Boas, saya juga nggak tahu ya. Tapi memang itu memang sangat berpengaruh sih memang. Betul kan, sosok Tidak ada leader lah. sosok leader yang seperti Boas lagi tuh belum ketemu. Walaupun udah ada Ian Cabes dan juga Ricardo Salampesi ya. Beda Gitu. ya. Tapi memang Efeknya beda. menjadi efek sebuah kehilangan besar ya. Sebenarnya kehilangan Boas Salosa gitu, sosok Boas Salosa. Tapi kemarin coba manage ya kalau saya lihat ya sama manajemen gitu seperti apa hingga akhirnya Justinus Pai dipanggil lagi setelah membela Dewa United gitu. Dan sudah mencoba membangun kembali mental-mental para pemain muda ini. Hanya memang yang sekarang ini banyak pemain muda ini yang masih minim jam terbang di level tertinggi gitu. Sementara para pemain asingnya kalau yang saya lihat ya masih belum terlalu bisa mengangkat. Kalau gue ngeliat ya para pemain asingnya Persipura sekarang masih belum bisa terlalu mengangkat performa dari Persipura. Itu mungkin menjadi salah satu faktor ya inkonsistensi dari Persipura sendiri. Pemain asing Gua kualitasnya. melihatnya mungkin tuh, ini pendapat pribadi gitu kan. Iya. Jadi pergantian pelatih itu memang ada beberapa tim kayak Barito berpengaruh signifikan gitu ya. Tapi justru di Persipura gue ngelihatnya belum ada perubahan berarti. Oke. Mungkin apa yang dengan pelatih pengganti Jackson ini belum bisa diterima pemain secara Diterjemahkan, keseluruhan. iya, diterjemahkan Jadi dengan baik. transisi dari gayanya Jackson ke Dan ini butuh Butuh proses. proses. Tapi nggak beda ada- dengan tim lain yang kebetulan begitu ganti langsung bisa diterima. Nah, mungkin di Persipura beda kesini. Tapi para pemain oke kan menerima gaya pemain baru?
Pelatih baru. Kalau melihat komunikasi mereka di lapangan oke-oke aja sih. Oke, berarti kita tunggu apakah Persipura bertahan dan semoga kita lihat perbaikan yang lebih baik di musim kedepannya. Terima kasih berarti Mas Rais, Mas Andi, terima Sama-sama. kasih. Waktu sudah habis, padahal kita mau diskusi panjang lagi, tapi karena waktu yang sudah habis, terima kasih. Salam sehat dan sukses selalu, sampai ketemu di Depdagri. Bye-bye. Salam sukses.